Aksi protes jalan rusak di Lampung kian masif. Terbaru, warga Desa Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu menggelar tebar ikan lele di jalan berlubang yang digenangi air. Mereka kemudian berebut menangkap ikan lele di jalan rusak tersebut. Aksi warga tersebut dilakukan karena penantian perbaikan jalan dari pemerintah Kabupaten Pringsewu tidak kunjung datang. Menurut warga, jalan rusak telah terjadi sejak hampir 10 tahun lalu. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda akan segera diperbaiki. Warga mendesak Bupati Pringsewu dan Gubernur Lampung yang baru memprioritaskan perbaikan jalan. Kegiatan acara yang rame-rame tangkap ikan itu pasti sebelah dekat sampean ini ya, lokasinya ya? Iya, di sini. Di sini nih? Iya. Itu antusiasme warga seperti apa sih, Bu? Warga semua sih, semua antusias karena berharap jalannya Cepat dibenerin. dibangun bagus ya ya? Iya, dibagusin, dibenerin. Soalnya kan kayak gini, kadang ada orang dari sana ke pasar itu suka kadang mau roboh gitu loh Pak. Ya. Ini juga untuk ke rumah sakit juga di sana kan jalan ini. Oh, RSUD ya? Iya. Alternatif lewat sini juga? Iya, lewat sini. Kalau dari sana lebih dekat ke sini. Lebih dekat ke sini. Cuman karena jalannya kayak gini kadang kasihan sih. Terinspirasi ya dari bupati kita. Bupati kita melaksanakan pas dari Gogo. Nah, kita acara spontan ini melaksanakan daripada jauh karena kita laksanakan di sini. Jadi spontan itu ya? Ya, spontan acara itu. Jalan ini udah berapa lama sih Mas rusak ini? Terakhir ini dibetulin sekitar 2016. Nah, nggak selang 1 tahun jalan ini udah rusak lagi Pak. Parah lagi? Udah parah lagi. Ini menghubungkan mana ke mana Mas? Ini menghubungkan dari 2 desa. Desa Sumber Agung ke Tanjung Anom. Tapi jalan ini jalan vital. Menghubungkan ke Rumah Sakit Umum Pringsewu yang ada di Ganjaran. Gitu, Pak. Masuk tembus ke Padosuka dan Pesawaran Mas ya? Iya, Padosuka, Pesawaran. Jadi apa harapan warga sini Mas? Ya, harapan saya dan kami orang semoga jalan ini segera diperbaiki Pak. Jalan rusak menyusahkan warga. Selain menyebabkan perjalanan lebih lama, jalan rusak juga berdampak pada tingginya harga kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan pokok hingga harga kebutuhan pertanian. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Lebaran malah dikirimi walah kayak koran. Satu-satunya daerah di Lampung yang akan menggelar pemungutan suara ulang atau pilkada ulang adalah Kabupaten Pesawaran. Pemungutan suara ulang tersebut akan digelar pada 24 Mei 2025. Pada Selasa siang kemarin, tahapan pemilihan suara ulang telah mempersiapkan logistik. Selain menyiapkan kotak suara, KPU juga menyatakan saat ini telah memasuki pencetakan surat suara. Pada pemilihan suara ulang tersebut diikuti 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bersaing. Pasangan calon nomor urut 1 adalah Supriyanto dan Suryansyah Ralip. Lalu pasangan nomor urut 2 adalah Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali. Dari 2 pasangan calon yang telah ditetapkan tersebut, calon wakil bupati Suryansyah Ralip merupakan pendaftar baru, sedangkan 3 lainnya adalah peserta pilkada 2024. Untuk proses penetapan itu sendiri kan kita tidak berdasarkan ataupun kita tidak hanya melakukan secara langsung, tapi ada proses yang harus dilewati sebelumnya. Nah, daripada proses yang sudah dilewati itu, kami setelah melakukan penelitian, verifikasi faktual gitu ya, sampai pada saat tanggal 23 kemarin dari calon yang pengganti atas nama Aris Sandi dan Putra yang diusul oleh nomor 1 ya, Bapak Supriyanto dan Bapak Suryansyah itu lengkap dan dinyatakan memenuhi syarat. Gitu. Artinya itu kan sebelumnya Aris Sandi kan diusung oleh 3 partai ya Bang. Betul. Nah sekarang ini Supriyanto maju sebagai Bupati Pesawaran dan diwakili oleh kedua partai. Nah artinya kedua partai ini sudah cukup sah ya Bang untuk maju ke dalam PSU. Ya, pada dasarnya kalau melihat daripada syarat untuk partai politik mengusul, Partai Demokrat memiliki
syarat yang cukup, kemudian juga antara gabungan Partai Golkar dan juga P3 ini juga memiliki syarat yang cukup Bang untuk mengusul calon atau pasangan calon ya. Pemilihan suara ulang Kabupaten Pesawaran digelar setelah Mahkamah Konstitusi atau MK mendiskualifikasi pencalonan Bupati Arisandi Dharma Putra terkait permasalahan ijazah SMA. Pada Pilkada 2024, pasangan Arisandi Supriyanto memperoleh suara terbanyak dari pesaing tunggalnya Nanda Indira Antonius. Ari Susanto melaporkan dari Pesawaran. Ratusan calon jemaah haji asal Lampung Utara Selasa pagi mengikuti bimbingan manasik haji yang dipusatkan di Aula Masjid Islamic Center Kota Bumi. Kegiatan ini akan digelar selama 2 hari, mulai Selasa kemarin dan hari ini. Bimbingan manasik haji bertujuan agar jemaah memahami tata cara ibadah haji saat berada di tanah suci. Islam, kita berharap jemaah semua sehat, mulai hari ini berangkat sehat, pulang sehat dan selamat. Dan saya berpikir semua sehat sudah terpuji lah. Mereka sudah bawa inspeksi, ya, mereka sudah berbimbing ya. Jadi ada tahap-tahap yang mereka karena mereka dan sebagai ikrar kan bahwa mereka siap lahir batin. Berdasarkan data Kementerian Agama Lampung Utara, jumlah jemaah haji tahun ini 450 orang. Jumlah tersebut menurun dibanding tahun lalu yang sebanyak 644 orang. Pada tahun ini, jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci didominasi wanita. Jemaah haji laki-laki sebanyak 181 orang dan sisanya adalah wanita. 55 calon jemaah haji Kabupaten Lampung Utara. Namun yang melunasi yang reguler sampai hari ini 387 calon jemaah haji. Ditambah cadangan yang masih 60 orang yang sudah melunasi tapi statusnya masih cadangan, belum ke reguler. Terkait jemaah yang paling tua dan paling muda? Yang paling tua itu berumur 88 tahun, berasal dari Abung Timur. Kemudian yang termuda 18 tahun yang berasal dari Jalan Hasan Kepala Ratu Sindang Sari. Pemberangkatan calon jemaah haji ke Tanah Suci dijadwalkan mulai 2 Mei mendatang. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.